Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di episode ke-28 dari perjalanan ekspedisi Sungai Nil, di mana kita mencapai bagian-bagian akhir dari Ramadan kita kali ini, Ramadan 1442 Hijriah, di mana kita mengambil banyak hikmah dari perjalanan menyusuri Sungai Nil yang sudah kita lakukan selama 27 hari ini. Mudah-mudahan ini bagian dari ibadah kita selama bulan Ramadan untuk berburu hikmah, menggali hikmah, bermohon hikmah kepada Allah. Mudah-mudahan hikmah itu menjadi bekal kita sekeluar Ramadan ini menjadi orang yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, di episode yang kemarin kita sudah mengeksplor bagaimana itu proses eksodus ya Bani Israel di bawah pimpinan dari Nabi Musa yang kemudian dikejar oleh Fir'aun Merneptah dan kemudian berakhir dengan tenggelamnya Merneptah dan pasukannya di Laut Merah itu, atau di sebuah selat yang menjadi lanjutan sambungan dari Laut Merah, yaitu di Selat Suez. Nah, maka Bani Israel setelah menyeberang itu berada di seberang sana dari negeri Mesir atau dari Afrika, ya, berada di kawasan Asia, yaitu satu tempat yang disebut sebagai Gurun Sinai. Di Gurun Sinai inilah Bani Israel itu akan berada berputar-putar di sekitar itu yang oleh Al-Quran disebut sebagai Padang Tih, selama kurang lebih 40 tahun sebelum mereka nanti kembali ke tanah kelahiran mereka, tanah air mereka, yaitu di Palestina. Banyak kisah di sekitar padang pasir Gurun Sinai ini, tetapi kita tidak akan mengeksplornya sekarang. Insya Allah nanti lain waktu akan kita kaji lebih jauh lagi. Hari ini kita akan menyusuri sebagian saja dari keadaan mereka ketika menyeberangi atau sudah berada di seberang dari negeri Mesir, ya, berada di Gurun Sinai itu. Dari sana nanti Nabi Musa juga akan melanjutkan membawa Bani Israel ke selatan menuju ke Gunung Sinai, yang kita juga pada hari ini akan mencoba melihat bagaimana kondisi Gunung Sinai itu, di mana Nabi Musa kemudian bermunajat di sana, ya. Oke, ketika kami menyeberangi Selat Suez itu, maka kami berada di satu tempat di mana Nabi Musa meninggalkan jejak di sana berupa sumur Musa atau yang dikenal sebagai Uyun Musa. Kami menyeberanginya tidak menggunakan kapal, tetapi masuk terowongan, ya. Di Selat Suez itu ada sebuah terowongan, kita menjadi berada di bawahnya laut itu. Kira-kira jaraknya 1,5 kilometer dari Mesir yang Afrika menuju Mesir yang Asia, yaitu Gurun Sinai. Di atas terowongan itu lalu lalang kapal-kapal besar, ya, yang melintas di kawasan Suez itu atau di terusan Suez itu. Oke, singkat kata kemudian kami sudah sampai di Gurun Sinai. Di sana kami kemudian mencoba mencari jejaknya Nabi Musa ketika beliau dan Bani Israel itu sudah bisa menyeberangi Selat Suez itu. Ternyata ada jejaknya di sana. Sampai sekarang kalau Anda datang ke Mesir, Anda bisa melihat tempat itu yang dikenal sebagai Uyun Musa. Uyun Musa atau mata air Musa, atau ada yang menyebut sebagai sumur, ya, Nabi Musa. Di sana ditinggalkan ada beberapa sumur di tepian Laut Merah itu. Nah, ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60 bahwa sumur itu adalah hasil dari permintaan, ya, Bani Israel kepada Musa, dan kemudian Musa bermohon kepada Allah supaya diberi mata air karena mereka butuh sumber air. Jumlah orang yang ratusan ribu itu setelah menyeberangi Selat Suez itu mereka ketemunya padang pasir yang tandus dan membutuhkan air. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya
ke batu yang ada di kawasan itu dan kemudian memancarlah air. Nah, itu diceritakan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Wa id istasqa Musa liqaumihi faqul nadri bi asokal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu mir rizqillah wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah darinya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Itulah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa ya, dengan tongkatnya itu. Selain bisa untuk membelah laut atau menjadikan air laut itu surut ya, dikarenakan dipukulkan ke pantai itu patah lempeng buminya dan kemudian terjadi tsunami ya. Setelah surut muncul tsunami yang menggulung pasukan Fir'aun. Nah, di kali yang lain atau di kali ini Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya itu ke batu. Ketika dipukulkan ke batu, maka pecahlah batu itu dan ternyata di situ ada sumber air. Ada 12 sumber air yang kemudian Allah berikan dengan cara itu karena memang sekian ratus ribu ya Bani Israel yang ikut di dalam rombongan besar itu terbagi dalam 12 suku. Ya, seperti pernah kita sampaikan bahwa Bani Israel adalah keturunan dari Yakub, ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya 12 anak, diantaranya adalah Nabi Yusuf. Nah, setiap anak itu kemudian menurunkan suku yang berbeda-beda, sehingga di dalam Bani Israel itu dikenal ada 12 suku yang berbeda. Nah, mereka mendapatkan tempat minumnya atau sumbernya masing-masing. Oke, sahabat sekalian, kami cuma sebentar berada di Uyun Musa ini, di sumur Musa ini. Setelah kita melihat di sekitarnya memang tidak ada lagi jejak yang lain, maka kami melanjutkan perjalanan menuju ke selatan, menyusuri pantai Selat Suez itu, ke arah selatan, kira-kira 300 km lagi. Ya, untuk menuju satu tempat yang bersejarah dan ceritakan oleh Al-Quran, yaitu Gunung Sinai. Karena nanti satu ketika Nabi Musa pun membawa Bani Israel itu ke selatan, menuju ke Gunung Sinai itu. Dan kemudian berputar-putar ya di kawasan Gurun Sinai itu selama 40 tahun. Nah, sahabat sekalian, pemandangan di sekitar perjalanan itu luar biasa ya. Gurun Sinai itu di bagian atasnya itu padang pasir ya, datar penuh dengan pasir-pasir atau padang pasir lah ya, gurun pasir. Tetapi di wilayah selatan itu penuh dengan pegunungan, penuh dengan perbukitan dan pegunungan. Sedangkan di sebelah kanan kita kalau kita bergerak ke arah selatan itu adalah pantai. Jadi pemandangannya sangat indah. Di sebelah kanan ada pantai, di sebelah kiri itu adalah pemandangan yang sangat gersang, hamparan padang pasir yang luas dan kemudian ketemu dengan bebatuan dan kemudian perbukitan dan kemudian pegunungan. Nah, di bagian semakin ke selatan itulah kemudian di sana ada Gunung Sinai. Kita belok masuk ke kawasan Gunung Sinai itu, di mana Gunung Sinai ini menjadi tujuan wisata dari berbagai agama, ya 3 agama Ibrahim. Jadi banyak orang-orang Yahudi yang datang ke sana, ingin berziarah juga ke Gunung Sinai itu. Yang lebih banyak lagi adalah orang-orang Kristen dari Eropa. Kebetulan kita bertemu rombongan puluhan bis dari kawasan Eropa, orang-orang Kristen. Yang mereka menjadikan Gunung Sinai itu sebagai tempat wisata juga. Seperti kalau umat Islam itu berumroh, ya, ziarah ke tempat suci itu. Karena memang Nabi Musa itu adalah nabi dari 3 agama Ibrahim, Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, sebagian kecil dari rombongan yang berziarah ke sana adalah orang-orang Islam, termasuk kami berempat yang sedang menuju ke sana.
Jadi di kaki dari Gunung Sinai itu sudah ramai di terminalnya sana. Kami masuk ke tempat itu menjelang maghrib. Kemudian kita bersiap-siap dan kemudian tidur sebentar sampai tengah malam. Kenapa? Karena pendakian ke puncak Sinai itu akan dilakukan dini hari. Semua ya, jadi para penziarah itu melakukan perjalanannya mendaki Gunung Sinai itu pada dini hari sekitar jam 2. Jadi setelah makan malam, sholat isya, kemudian kita menyempatkan beristirahat untuk bangun di tengah malam jam 2. Nah, karena itu bulan Ramadan, maka kemudian kami sahur dulu ya, mencukupkan energi karena akan melakukan pendakian. Puncak Gunung Sinai itu cukup tinggi, sekitar 2.280 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi kita akan menaiki sampai ke puncak karena Jabal Musa, di mana puncak, salah satu puncak dari pegunungan Sinai itu namanya Jabal Musa. Di sanalah Nabi Musa melakukan munajat kepada Allah. Nah, kita sudah berada di Saint Catherine ya. Saint Catherine itu adalah salah satu gereja yang cukup legendaris di sana, didirikan sudah sekian abad yang lalu dan kemudian menjadi pusat penyebaran agama Kristen. Di Saint Catherine itulah, atau di kota dekat Saint Catherine itulah para penziarah berkumpul dan kemudian melakukan perjalanan jalan kaki untuk mendaki gunung yang tingginya 2.280 meter di atas permukaan laut itu. Tetapi Saint Catherine sendiri sudah berada di lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Sehingga perjalanannya itu adalah mendaki ketinggian kira-kira lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Tetapi itu ketinggiannya, sedangkan mendatarnya itu lumayan panjang, lumayan jauh. Membutuhkan waktu 7 jam untuk bisa pulang balik ya, atau pergi dan pulangnya. Berangkatnya diperkirakan membutuhkan waktu 4 jam. Sedangkan pulangnya itu lebih cepat karena menurun dibutuhkan waktu 3 jam. Nah, maka kita memperhitungkan berangkat jam 2 dikarenakan akan membutuhkan waktu 4 jam. Jadi harapannya jam 6 pagi sebelum matahari terbit itu kita harus sudah berada di Jabal Musa. Ya, dan itu yang lain juga berpikiran sama, akan menyaksikan matahari terbit di puncak Gunung Sinai yang namanya Jabal Musa itu. Maka berangkatlah kita jam 2 dini hari berempat, dan kemudian ketika sampai di Saint Catherine, di perbatasan kita sudah mulai naik ke Gunung Sinai itu, ternyata ada penjaga di sana ya, unit keamanan yang tidak memperbolehkan kami untuk jalan kaki, melainkan harus menggunakan onta pada jarak tertentu ya. Nah, akhirnya ya sudah terpaksa kita menyewa onta itu, padahal mau kita jalan kaki meskipun sedang berpuasa ya, dan kita membawa bekal sedikit untuk mencukupkan sampai habisnya waktu sahur. Setelah itu kemudian tidak bisa makan dan minum lagi. Tetapi kemudian akhirnya kita menyewa onta ya, 4 onta karena kami berempat untuk melakukan perjalanan sampai di pos yang ke-7. Jadi ada 7 pos di sana. Nah, ternyata naik onta itu tidak senyaman yang kita lihat. Karena onta itu badannya besar, kemudian kaki kita harus di atas onta itu terbuka lebar begitu, dan ontanya itu kalau jalan itu kurang, tidak seperti naik kuda, masih nyaman naik kuda. Apalagi ini sedang mendaki begitu, jadi ontanya itu agak membuat kita sakit semua badan kita ya ketika naik onta itu. Nah, istri saya tidak tahan untuk sampai ke atas. Baru di pos pertama sudah nyerah, kemudian ya saya minta untuk ditunggu saja di pos pertama, dan kemudian salah satu kawan yaitu Yofi, saya minta untuk menemani istri saya di pos pertama itu. Saya melanjutkan berdua dengan teman yang lain yaitu Dadan. Dari pos pertama naik ke pos kedua, pos ketiga, pos keempat, kemudian datanglah waktu subuh. Nah, saya sholatnya di atas onta karena memang tidak ada tempat untuk bisa melakukan sholat di bawah ya, ini terjal sekali, tebing-tebingnya terjal. Jadi
batu-batuan yang terjal dan sulit untuk menemukan tempat yang baik untuk bisa melakukan sholat subuh itu. Maka sambil jalan di atas kendaraan ya, ibaratnya kalau sekarang kita naik kendaraan mobil atau kereta atau pesawat ya kita sudah sholat di atas kendaraan itu. Jadi sambil di atas onta kita sholat subuh. Kemudian selesailah, kita tidak bisa makan dan minum lagi karena waktunya sudah habis untuk sahur. Nah, kita terus melakukan perjalanan sampai kira-kira 3/4 perjalanan itu ya, sampai di pos yang ke-7. Kita harus turun di sana. Kenapa? Karena perjalanannya itu sudah tidak mungkin untuk dilalui dengan menggunakan onta. Jadi menanjak sekali, curam ya, terjal sekali, sudutnya kurang lebih antara 45 sampai 60 derajat. Jadi begitu, tidak mungkin lagi onta itu bisa menaikinya. Kita lihat itu adalah bebatuan yang tangganya ya berkelok-kelok begini, mungkin ada hampir 1000 anak tangga untuk menuju ke puncak yang namanya Jabal Musa itu. Wah, sudah kita ngempos semangat ya, bertekad untuk bisa menaklukkan ketinggian 250 meter kira-kira tingginya, tetapi jalanannya berkelok-kelok begitu ya, untuk sampai di puncak yang tertinggi. Luar biasa ternyata. Di ketinggian yang seperti itu sangat dingin ya, dan kemudian yang kedua kurang oksigen ya, semakin tinggi gunung itu semakin kurang oksigennya, tetapi kita harus mengempos semangat, mengerahkan tenaga untuk bisa naik ya. Maka ya sudahlah, kita naik perlahan-lahan sambil menikmati udara pagi itu, sambil membayangkan, Masya Allah ya, dulu Nabi Musa itu ternyata menaiki gunung yang seperti ini. Para nabi itu dulu, termasuk Nabi Muhammad ya, kalau kita baca dalam sejarah beliau naik ke Gua Hiro, itu kan juga sangat terjal. Fisiknya kuat-kuat ya orang dulu itu. Saya membayangkan, Masya Allah, luar biasa perjuangan beliau. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Ada beberapa hal yang diinginkan oleh Nabi Musa pada waktu itu. Yang pertama, beliau itu ingin mensyukuri atas pertolongan Allah, di mana Bani Israel bersama dengan Nabi Musa diselamatkan ya dari kekejaman Fir'aun, bisa menyeberangi Selat Suez itu dan kemudian selamat sampai di Gurun Sinai, sedangkan Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah. Mereka bersyukur, Nabi Musa bersyukur atas keadaan itu kepada Allah. Yang kedua, Nabi Musa itu ingin bermunajat kepada Allah, melanjutkan dulu wahyu yang pertama ketika Nabi Musa diangkat ya sebagai Rasul di Lembah Tua. Pada saat beliau melakukan perjalanan dari negeri Madian menuju Mesir. Kemudian beliau menuju sebuah lembah tua di mana di sana terlihat ada cahaya yang menarik beliau untuk datang ke sana. Nah, saat itulah Allah berfirman, berkata-kata dengan beliau dan kemudian menunjuk Nabi Musa sebagai Rasul sambil diberi bekal beberapa mukjizat termasuk tongkatnya ya. Nah, saat itu Allah mengajarkan tentang ketauhidan, memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhanmu, sesungguhnya aku ini adalah Allah Tuhanmu. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku ya. Itu sudah diberikan pada wahyu yang pertama. Nah, di kali kedua ini setelah sukses membawa Bani Israel menyeberangi Laut Merah atau terusan Suez itu, beliau ingin bermunajat kembali kepada Allah. Nah, apa yang beliau lakukan untuk bisa nyambung kembali dengan Allah? Maka beliau itu berpuasa. Berapa lama puasanya? Berpuasa 30 hari. Tetapi kemudian diperintahkan untuk menggenapkan menjadi puasa 40 hari. Jadi ada korelasi yang menarik antara apa yang dilakukan oleh Nabi Musa pada saat itu untuk bertemu dengan Allah dengan apa yang sekarang kita lakukan dengan bulan Ramadan. Ternyata puasa itu adalah salah satu proses untuk menyempurnakan ya kondisi kita secara lahir dan batin. Menjadi sehat badannya, menjadi jernih pikirannya, menjadi tajam perasaannya, menjadi suci jiwanya, dan kemudian ketika bermunajat kepada Allah, maka nyambung.
Nah, itu yang juga dilakukan, diperintahkan oleh Allah melalui Rasul Muhammad SAW agar kita ini melakukan puasa, kemudian dalam berpuasa itu ya sambil menyempurnakan diri atau menyempurnakan jiwa dan mensucikan jiwa kita, maka di akhir-akhir Ramadan kita akan bertemu dengan satu malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadar, di mana di malam yang penuh dengan keberkahan itu Allah akan menurunkan hikmah kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, ini juga dilakukan oleh Nabi Musa pada waktu itu ketika berada di puncak Gunung Sinai itu. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 142 dan 143. Wa wa'adna Musa salasina lailata wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan telah berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi Nabi Musa meninggalkan kaumnya, digantikan pimpinannya oleh saudaranya Harun ya di bawah Gunung Sinai itu. Beliau kemudian bermunajat di puncak Sinai, berpuasa selama 30 hari ditambah 10 hari menjadi 40 hari dengan harapan untuk bisa bermunajat dengan Allah, mengulang kejadian yang pertama ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama itu. Nah, Allah kemudian melanjutkan kisah tentang munajatnya Nabi Musa itu di ayat berikutnya, surat Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakau wa khara Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat kepadamu. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya lah gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Luar biasa peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa di Jabal Musa itu, di puncak Gunung Sinai itu. Ya, sebuah hikmah yang luar biasa yang kalau dikaji ini sangat mendalam terkait dengan ketauhidan, di mana Nabi selevel Nabi Musa ya, itu pingin meyakinkan dirinya terhadap eksistensi Tuhan. Dulu sudah pernah berdialog dengan Allah secara langsung. Di kali yang kedua ini juga berdialog dengan Allah secara langsung, tetapi ada keinginan untuk meyakinkan dirinya untuk melihat Tuhan, untuk melihat Allah, padahal Allah itu adalah zat yang sangat agung, sangat besar, meliputi seluruh jagat raya ini, di mana jagat raya ini pasti tidak akan mampu mewadahi eksistensinya. Karena sesungguhnya justru jagat raya ini berada di dalam kebesaran zatnya. Karena itu sudah pasti bahwa kita, Nabi Musa dan makhluk siapapun tidak akan mampu melihat eksistensi Allah itu. Tetapi Allah mengajarkan dengan penuh hikmah kepada Nabi Musa
dengan perumpamaan atau dengan contoh ya langsung di hadapan beliau. Musa, kamu tidak bisa melihat aku. Tapi kalaupun kamu ingin tetap melihat, perhatikan itu saja, bukit yang ada di puncak Gunung Sinai itu. Jika dia masih berada di tempatnya, maka kamu akan bisa melihat aku. Tetapi kemudian ketika Allah bertajalli menampakkan sebagian eksistensinya kepada jagat raya ini dan khususnya di puncak Sinai itu, maka hancurlah bukit itu. Hancur bukit itu dan kemudian Musa jatuh pingsan. Dan setelah siuman barulah dia nyadar, ya Allah ternyata engkau adalah zat yang maha agung, maha besar. Sudah pasti bahwa makhluk tidak bisa menyaksikan eksistensi Allah itu dengan panca inderanya, dengan matanya. Sahabat sekalian, kalau Anda datang ke Jabal Musa ini, maka Anda akan bisa menyaksikan satu puncak bukit yang hancur di antara bukit-bukit yang masih utuh. Di tempat itulah Nabi Musa mendapatkan hikmah ketauhidan yang luar biasa. Oke, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya, di akhir-akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hikmah bagi kita, bahwa puasa kita yang segera akan berakhir ini telah menjadikan diri kita semakin bersih, semakin sehat, semakin suci jiwa kita, dan kemudian kita bisa berdialog dengan Allah melalui kalamullah, bacaan-bacaan Al-Quran yang kita tadaburi, kita gali hikmahnya sepanjang Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan hikmah yang banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.